الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرة المكرمين para masyayikh, para ulama, para alumni si hadir nang kadinta kesempatan wabil khusus dak keseleran si muljah al-mukarram syekhina Kyai Haji Mahrus bin Kyai Haji Abdul Malik selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Ciranguan, kajuganan selera nasi muljah Kyai Haji Zakaria Mahrus selaku wakil pengasuh pondok pesantren Ciranguan, pondok pesantren Al-Ihsan Ciranguan. Dan kajuganan dak kesedajah para alumni, para pengurus saya ampun berusaha untuk abadaaki acara ketika dintoh acara alumnian mantar muka amalah niadah bi pangeran etremah ikan teh kalaban kenceran saya tidak batas saya juna Gusti Allah. Saya paling pertama ngiring kalau mau sokor dak kajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat saya parengaki sareng Gusti Allah. Saya pertama nikmat saya wajib sokoren keadintoh tidak lain keadintoh nikmat iman. Karena iman keadintoh ataupun Gusti Kanjeng Nabi termasuk dari dua perkara saya tidak selebih afdol daripada dua perkara. Ataupun Kanjeng Nabi pada dua perkara saya dimah dua perkara tidak selebih afdol lebih utama dari dua perkara. Tepun Gusti Kanjeng Nabi. Napaan sedua? Tepun Gusti Kanjeng Nabi al-imanu billah. Iman dakkah Gusti Allah. Jadi selama iman badaya teh nika termasuk nikmat saya tidak pentingnya. Oke. Nikmat saya tidak pentingnya. Nomor dua an-naf ulil lil muslimin. Jadi amanfaatin dak ke orang muslim. Jadi saya pertama iman, saya nomor dua amanfaatin dak ke orang muslim lagi. Ban saya nomor dua kalau mau sokor dak Gusti Allah kalau ban nikmat sehat bisa hadir nang majelis kadintoh untuk menghadiri acara-acara katih kadintoh. Saya tidak lain kaulah setaja hadir nang majelis agati kadintoh pertemuan para alumni tidak lain cuma akan ngarep barokana para ruku sebagai tanda aba tak potos kekuru ikatan kekuruan. Lah ini kesitung tanda kecintaan nah mored dak kekuru. Ban muka-muka termasuk napa saya boy sareng Gusti Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah mun sampean la ampun ngeluangake waktona rela aluangake waktona untuk hadir nang kadintoh sebagai tanda cinta dak kekuruh fa insyaallah taala sesuai leban tebun Gusti Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah kaki-kaki bakalah bareng ban orang saya kecintain. Tapi tidak lain kau saja hadir nang malam kadintoh cuma akan ngarep pagi mantare pepolong sareng rukuruh rukuruh para bapak sepo ibadah pondok ini ke tujuan pertama tujuan malah tak pegak ban rukuruh. Nah ini ke tujuan saya pertama jadi malah abab aku nanti ikatan dak ke para kuruh ki baik saya sehat ben megah terus saya pelanceng umur bilebihan saya ampun da umur dadi nang kati majelis ketika dinto alumnian kalau ngirim Fatihah ben seterusnya kalau ban berjemaah ke bayi hadiah ada ke para guru si ampun ada umur.
Ika sebagai tanda cinta kaulah dak ka para guru. Ki alhamdulillah karena laulal murabbi ma araftu rabbi da bener makan. Jak saya ingat ada murabbi guru engkau tak kenal ke pangeran. Iki laulal murabbi ma araftu rabbi da. Jadi mun tak ada guru engkau tak bisa kenal ke pangeran. Makanya guru nika terutama ulama bahkan debun Gusti Kanjeng Nabi ketika dintah ketika acara malam mangken alhamdulillah bisa ya hadiri al mukarram iki nika saya kadim debun Gusti Kanjeng Nabi alaikum apa debun Gusti Kanjeng Nabi membantu juga ban orang alim alaikum bi mujalasatil ulama wal hukama fa innal qulubal mayyitah debun Gusti Kanjeng Nabi karena ate semater ya apa bisa yodin kalaban hikmah aban tojuk ban ulama ngoleh hikmah ngoleh faedah daripada ulama kadin bisa tadi sebab mau di ateh iki bahkan dicontohake akan tanah akan tebumi mate kening ngoja iki bisa tadi ateh sekali ateh sejauh dari ketaatan sebab kaulah saja bisa along-porong sareng para masyayikh, para rukuruh, para ulama kadin to mantar muka tadi sebab aba ate kelak sekali bisa tak kali boleh ate sesengka untuk ala ko ibadah bisa tadi kencang untuk ala ko ibadah nikah harapan paling ada harapan selain kecuali harapan nikah kisah jelas terus apolong sampai pagi ke akhirat empon nikah tak ada nih empian niat hadir engkau hadir ke majelis alumnian engkau tak ada niat boleh engkau cuma nyambung terus ke guru ban are sebagai tanda cinta nasengkok ke guru iki karena sesuai hadis Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah mun sampean hadir kalaban niat cinta kalaban niat senang fa insyaallah taala paki polongan sareng beliau-beliau iki dadi niatin hadir niatin kok karena hadir lebur cinta benikan karena terpaksa iki benikan karena terpaksa ada remah terpaksa pola nak kancana hadir letak kok kebaca ocan ban kancana nurut hadir cak niat tidak nikah tak kira oleh tapi walaupun nak ketika tetap aku insyaallah oleh kancana agata majelis perkumpulan nak ketika tetap majelis seberokah bahkan hadis sejelas lagi dalam senapan hadis bahwa Gusti Allah di senapan malaikat nikah aling majelis zikir nyari majelis zikir ketika malaikat nemu gela malaikat toju apa ban orang saat tikir dari Gusti Allah ketika marah gela tikir naik malaikat ke atas langit itanya kisan Gusti Allah jadi di maban kula dari cerita aki kepada bahwa kula nemu ban segolongan seperti tikir terus akhir sebut apa saya pengen teban golongan jeriah golongan ini keminta da ajunan ya Allah untuk ecewaki dari neraka akhirnya apa boleh saya minta golongan ini keminta da ajunan ya Allah untuk masuk da kesar kena ajunan ya akhirnya cerita nah pada gunung Gusti Allah malaikat saksi hakim kok nyepora ke orang-orang saya kumpul jeriah engkau nyepora da ke orang-orang jeriah akhirnya pada malaikat benipah protes kan seakan-akan ya Allah Kak Dinto majelis Kak Dinto ni kepada orang datang benikan niat entar ke majelis beni kan beda hajat sehingga terpaksa tojuk pulang beda majelis atau kan cuma kena tidak niat kena tojuk nah Gusti Allah enggak make orang yang jadi bingkok ya no sepora karena orang yang setuju ban orang yang selamat berarti orang yang selamat ban malar muka majelis ketika Dinto tadi sebab apa ngoleh barokah tetia napa penolaan bala penolaan bala karena debun Gusti Kanjeng Nabi paki bakal bada zaman atau bakal datang situng zaman dak katang kaum dak katang umat debun Gusti Kanjeng Nabi seidim mah zaman jeriah tang umat letak anda ke para ulama lah jauh dari para fuqaha lah ketika akan jelat hati lah terjadi ke zaman-zaman saya jeriah debun Gusti Kanjeng Nabi napa maka bakal toron telo adab dari Gusti Allah bakal toron telo adab dari Gusti Allah mun lada pak zaman yang anjir artinya orang yang jauh dari para ulama orang yang jauh dari para fuqaha maka bakal toron telo adab dari Gusti Nabi pertama
bi Gusti Allah tak yang kak keberokaan nah dari segala usaha nah dari segala usaha apa-apa yang kak keberokaan nah artinya tidak mampen usaha apa-apa yang kak berokan nah artinya tidak mata kira pernah cukup odi pasuksesin odin tapi tak berokah percuma. Jadi setiap bisnis usaha nanti Gusti Allah yang kak keberokannya. Senomor telok napa adab bah kebun Gusti Kanjeng Nabi adab senomor telok sebekal etoron akinah bi Gusti Allah bekal yang kak situng pemimpin sedolim kebun Gusti Kanjeng Nabi. Bekal yang kak pemimpin sedolim. Seterakhir kebun Gusti ini saya paling bahaya. Terakhir saya paling bahaya. Mulai dapat zaman dengan dia, maka orang dari orang-orang dia bakal mati tak nyambi iman. Ini terakhir ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mulai dapat zaman orang yang jauh dari para ulama, jauh dari para fuqaha, maka bakal turun telok adab nikah. Jadi untuk nikah ngereng kaulah supaya tetap penolakan bala acara-acara ketika dintai. Jadi penolakan bala. Bahkan dalam ketebun Imam Al-Halsyi mun bade majelis ilmu yang nikah iki. Majelis ilmu perkumpulan ketika dintah min umat Muhammad. Maka Gusti Allah ada tiaki barokah majelis yang nikah ini Gusti Allah akan biyakin apa? Sahab baydanya. Apa? Awan sepote iki. Saya di awan kula entar ke situng daerah setada ocen. Saya engkena Gusti Allah maturan ocen daerah sekereng kula. Bibarakati majlis hakada. Kalaban barokana majlis ketika dintah. Kalaban barokana majlis ketika dintah. Jak pernah sengkau untuk hadir, barokana sangat aja. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi ada budak ke Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud lagi. Ya ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi wala lam tojun mbad situng majlis sekejap artinya saatan dalam sesaat dalam sekejap mereka ta'abid cuma kan tojuk sekejap dalam majlis ilmu la termasuk qalaman tak nekuk setalu wala nulis wala taktubu harfan tak nulis huruf khairun laka min idki alfi raqabah dan sebagainya. Ada lebih bagus daripada marki kaki seribu budak. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min firasi tasaddaqta biha fi sabilillah. La acelinga kaki kemuan orang alim hari lebih bagus dibandingkan kaki andi seebu jaran seedi masih ebu jaran kela sedako aki untuk apa jalan Gusti Allah. Wassalamuka 'alal alim khairun laka. Napa saya terakhir? Khairun laka. Wassalamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Ben kaki ngucap salam ke orang alim aja lebih bagus dibandingkan kaki ibadah seribu tahun. Jadi, apa orang alim, para ulama pas andi kedudukan sebegitu besar, apa? Alasan apa? Tidak lain sesuai hadis Gusti Nabi, al ulama warasatul anbiya. Sampian lengki sareng para ulama, sampian lengki sareng para orang-orang yang sandi ilmu nikah tidak secara langsung sampean seakan-akan lengki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Apa? Karena beliau nikah pewarisnya para anbiya, para anbiya, para rasul si ampon kepongkor. Jadi secara tidak langsung sampai lagi karena beliau ini pengganti dalam menyebaraki agama Gusti Allah. Karena beliau nikah jadi pengganti dalam ajuangaki agama Gusti Allah. Jadi seakan-akan sampean tojuk sareng Gusti Kanjeng Nabi. Dan saya terpenting kula maca situng hadis. Saya para kisah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam situng kitab beliau adabu hadisah al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbahum ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Dabun lagi. Kula niki situng nasihat untuk sampean terakhir karena kula tak insyaallah tak cuma sekecil karena cukup malam.
karena kita mulai ke acara mana gak abid. Jadi dapun aku sudah ujung Nabi al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbahum ilallah anfa'uhum liyalihi. Jadi al khalqu kulluhum iyalullah, setajin makhluk ni ketangkungna Gusti Allah, tangkungna Gusti Allah dalam setajin perkara, dalam rezeki cutuh bangsa segalanya. Bahkan dapuna huruf lah dari hadis dia bisa kalah kesimpulan. Dari hadis dia bisa kalah kesimpulan. Setiap manusia banyak terbalik. Manusia setiap banyak terbalik lagi. Banyak terbalik dak remah. Manusia mungkin lebih ke bater ke perkara sejamin sareng Gusti Allah, tapi tak pernah ke bater dak ke perkara saya tak ejamin sama sekali sareng Gusti Allah. Lah dak apa? Gusti Allah dalam rezeki lah ampun ajamin sampean. Korki badanya benah, korki bada nyabana sampean tak kira tak ada rezekina. Artinya tak kira tak ada rezeki sampean mun tak telah sampean mati. Ben tak kira mati sampean kecuali rezeki lah tak ada ini kapan. Tapi mun masalah ibadah, masalah amal Gusti Allah tak pernah ajamin. Tapi Gusti Allah tak pernah ajamin. Iki. Karena dalam Al-Qur'an jelas lagi bahwa setiap makhluk nika ampun ajamin sareng Gusti Allah rezekina. Tapi ada situng ayat situng si ajamin amalah orang yang masuk surga. Kecuali kelaban amal soleh, kecuali kelaban usaha amal soleh. Nih kata ada jaminan orang untuk masuk surga, tapi tak ada orang ini kesibuk kelaban untuk dak remacaran masuk ke surga. Sedangkan rezeki bi Gusti Allah le jamin, tapi orang ki bingung dalam rezeki. Bahkan manusia ni kan di akal lagi. Jangankan mungkin lagaran manusia aku nak akal ni tak sibuk, tak repot kelaban urusan dunia. Jangankan manusia si andi akal, hewan manuk pe tak pernah mikir napa saya akan laku enten. Ya belak akan setia bismillah. Ya. Karena manuk yakin bahwa rezeki ini kedatang dari Gusti Allah. Manuk saya andi akal. Apa boleh manusia si andi akal pakai mikir rezeki si ampun tanggung sareng Gusti Allah. Tapi beni pas ta'alaku, tapi beni Imam Haddad. Khudil asbab wala ta'tamid ala asbab. Hari nyaman tawakal. Maka kadang-kadang banyak orang nyala pahaman dalam tawakal. Kadang-kadang badah. Tapi dipun Imam Haddad khudil asbab wala ta'tamid alal asbab. Maksudnya tak ramah kakek ala kok kinca adik keyakinan bahwa rezeki jadi dari dapat rezeki jadi datang dari kelakuan. Artinya tidak ramah engkau cuma kena jalan lagi sebab untuk oleh rezeki tidak ramah alako. Tapi datang rezeki benih dari kelakuan, tapi dari Gusti Allah. Artinya khudil asbab wala ta'tamid alal asbab. Karena mun orang ini ta'tamid alal asbab, artinya aba andi keyakinan bahwa rezeki datangnya dari misalnya dari alaqah, maka urusan kepangeranan tak kira petiti nomor situ. Artinya tidak ramah karena aba keyakinan bahwa orang alaqah ni orang sukses lebat alaqah seengkena mau tak mau metetengin dalam alaqah. Tapi mun orang yang temun Imam Haddad khudil asbab wala ta'tamil asbab, engkau cari cuma kan alaqah sebab jak datang di pangeran itu terserah. Artinya kewajiban dari pangeran jak sampai tina akhir. Karena yakin bahwa rezeki datang dari Gusti Allah. Lah ini kepentingan. Jadi mun terus saya bahkan dalam hadis banyak jelas akhir Gusti Allah ada budak itunya mun bada orang manusia tangkebulah areng apa istilahnya nyari kakek atau ngebula atau ngabdi ke kakek ongkuan dalam nyari kakek maka biar kebeti budan. Tapi mun orang yang tidak tangkebula dan ngebula ke sengkok maka kayak ngebula dak ke tangkebula. Artinya tidak apa? Sampean tafaddol alaqah, sampean tafaddol ngereng alaqah, ngereng usaha kan situng jak sampai kelopain kewajiban ka pangeran. Kewajiban ka pangeran. Sampean ala kote patian misalnya walaupun pada tiaring sukses akid mi abil mi'ah atau jangan 100% nika pasti rezekina nika tak barokah kayak gitu. Mun sampai kewajiban ke pangeran tidak akid walaupun misalnya sukses tiaring soki nika akid mi abil mi'ah dan rezekina tak kira barokah, tak bisa barokah dak remah karena banyak orang soki tapi tak bisa rasaki kesokiin lah. Beda orang ngodin pas-pasan tapi lebihan ban sesoki.
Odin tenang, tentrem, tandi penyakit, pokoknya segalanya kan. Setiap saya karep, setiap saya kesajib di Gusti Allah, cukup. Beda orang soki, tapi Odin tak tenang, Odin gelisah, mikir dunia, ya pokoknya seberang beda. Saya kena Odin tak bisa arasain nikmat artana. Ini kau di tak barokah. Jadi muntura barokah, kalah, takut serah, puncak barokah ini kita dintoh Gusti Allah. Cak sampai kelepain, dak kewajiban Gusti Allah. Muntura Odin barokah, takut kewajiban saya kewajiban Gusti Allah. Cak sampai gara-gara alakoh, aba usaha saya kena lupa kewajiban dak Allah. Ini kasih terpenting. Muntura Odin barokah, kini. Si nomor 2, kita dintoh ngereng palampana Gusti Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Mun orang kelak ngaku cinta dak ke Gusti Allah, maka atau ora dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Dak ke Gusti. Maka membeda orang ngucap orang ahli ibadah ni tak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi ni kekadzab apun boleh sampai abak cubaki Gusti Kanjeng Nabi. Karena Gusti Kanjeng Nabi ni ibaratkan jembatan menuju Gusti Allah iki. Aba tak kira kenal Islam tanpa lebat pelantaraan Gusti Kanjeng Nabi. Aba tak kira kenal pangeran kecuali kelebat pelantaraan Kanjeng Nabi. Tak kira kenal Islam, tak kira kenal Quran dan seterusnya kecuali lebat pelantaraan Gusti Kanjeng Nabi. Iki terpenting. Ngereng palampan Gusti Kanjeng Nabi. Dalam adab, dalam akhlak, dak remah muamalana. Kering saja palampan Gusti Kanjeng Nabi ini ke uswatul hasanah. Artinya contoh sebaik dalam segala hal. Contoh bagi misalnya orang yang terhadap orang tua, ngereng palampan Gusti Kanjeng Nabi. Dak remah Gusti Kanjeng Nabi pernah sebagai orang tua. Ngereng Kanjeng Nabi dalam sebagai artinya tauladan dalam dak remah cara tadi anak, ngereng dak palampan. Kanjeng Nabi ini ke segala bidang ahli nare. Ngereng kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Dibun Gusti Allah mun mat kebala ya Rasulullah kebala umat mun kaki cinta ke Gusti Allah maka atau ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Ini setar pentingnya karena waktu laga malam tadi cara tak bisa kita habis karena laga malam laga mari dari suruh aja laga so kita langkong menabi cek sekejap. Kita langkong. Kimantar muka setajana saya apol kompol kak dintoh ngoleh berokan para guru para pengesepo pondok mantar ngoleh berokan lancar rezeki mateh ngibanya bi iman popolang sareng guru. Akhirul kalam menabi ibadah tetebon saya atau kekeliruan ni kata lain datang dari abdinah gimana nabi beda kesayan debu tidak lain ke taufik dari Gusti Allah. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ilaina ajma'in. Amma ba'du fallahumma ya Allah ya dzal fadlil azim ya dzal kiramil amin. فتفضل علينا وأكرمنا ببحار العفو والمغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد وستر الجميل وحسن الخاتمة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله يا ذا الفضل العظيم يا ذا الكرام الأميم فتفضل علينا وأكرمنا ببحار العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة الدنيا وأخرى والدرجات العليا في الدنيا والآخرة وحصول جميع مطالب الحسنة والوصول إليك والقرب منك وبما تشاء من النعيم بجاه حبيبك سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم هذا. ويا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا ذرية طيبة. ربنا اجعلنا وجميع رعايانا فيما تأخر خيرا مما مضى ومما تقدم. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ولا تخذلنا يا الله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يا الله، اللهم اجعلنا وأولادنا وجميع أولادنا وجميع ذرياتنا من أهل العلم النافع، من أهل العلم النافع والبركة وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم بارك في أولادنا، اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم، وبلغنا وإياهم زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus sekarang